Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iktur Dwi Aryana. Saya mahasiswa BPG Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya mengikuti PPL siklus 1 di SD Negeri 2 Buntang. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya baik semua ya. Nah coba anak-anak tengok kanan kiri temannya. Apakah ada yang masuk? Tidak. Bagus ya. Berarti anak-anak semua sehat. Nah sekarang anak-anak ini di masa pandemi ini, nah Bapak harap anak-anak itu tetap selalu menjaga kesehatan, yaitu dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Yaitu yang pertama apa? Memakai
jaga jaraknya ya, karena sudah di meja itu sudah ada tanda ya. Nah baik, sekarang sebelum anak-anak mulai belajar ya, nah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Om Hawi Genam Astu Namo Siddha. Om Siddha Astu Tat Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Berdoa selesai. Dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya berdiri. Ya, kita bernyanyi bersama-sama. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, nah sekarang anak-anak lanjut tepuk PPK. Ayo, silakan Opan kembali memimpin ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat bisa. Nah sekarang Bapak punya lagi satu buah lagu ya, yang berjudul Naik-naik ke Puncak Gunung. Nah coba anak semuanya, kalau ada yang belum bisa nanti di depan bisa anak lihat ya, kita lihat semuanya. Ayo semuanya bernyanyi ya, pagi-pagi harus tetap semangat. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan, kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan, kulihat saja, banyak pohon cemara. Ya, nah tadi anak-anak sudah bernyanyi tentang apa? Naik ke puncak gunung. Nah, silahkan duduk ya. Kalau di daerah pegunungan itu banyak terdapat apa anak-anak? Banyak pohon. Banyak pohon. Nah anak-anak tahu apa itu fungsi pohon kalau daerah pegunungan? Tahu. Siapa yang tahu? Siapa? Ya? Untuk berteduh. Ya bagus. Siapa? Untuk berteduh ya. Untuk udara segar. Ya, membuat udara segar, bagus juga. Yang lain? Untuk menahan air hujan. Ya, menahan air hujan. Apa yang bisa menahan? Akarnya. Ya, bagus. Ya. Terus ada yang lain? Siapa? Ya. Agar tidak menjadi tanah longsor. Ya, agar tidak longsor ya. Jadi akarnya itu bisa menahan tanah ya, supaya tidak terjadi longsor. Adapun tujuan pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu menelaah pentingnya menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, yang kedua, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa mampu menilai tokoh dalam teks non-fiksi ya. Nanti Bapak akan bagikan sebuah teks ya, nanti anak-anak silakan. Nah, yaitu pada tema 4 berbagai jenis pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Nah sekarang apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran?
pelajaran? Sudah. Nah, biar tambah semangat, coba berdiri ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan dulu. Nah, tadi anak-anak sudah literasi membaca ya. Nah, ada Bapak perhatikan di area baca, taman baca, juga ada dalam kelas melalui pojok baca ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menceritakan isi dari teks yang tadi dibaca? Ayo. Siapa? Ya, coba. Gara. Yang lain perhatikan ya. Teman-teman, saya akan menceritakan teks yang saya tadi baca yang berjudul Malin Kundang. Malin Kundang adalah anak durhaka terhadap ibunya sehingga ia dikutuk mencari batu. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, apa sikap Malin Kundang itu perlu anak-anak niru? Tidak. Ya, karena apa? Karena Malin Kundang durhaka terhadap ibunya. Ya, bagus. Karena Malin Kundang itu durhaka ya terhadap ibunya. Nah, jadi durhaka itu adalah sikap yang kurang baik. Ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ya. Perhatikan. Nah, jadi Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya alam. Ya, anak-anak bisa perhatikan. Nah, kira-kira ada sumber daya alam apa saja? Coba. Yang di belakang bisa dilihat? Kelihatan? Bisa. Ya, di sana yang pertama apa? Pohon. Ada pohon. Terus? Apa lagi? Laut. Ada laut. Apa lagi? Peta. Ada apa? Peta. Tuh, ada peta Indonesia ya. Terus? Hewan. Ya, hewan. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Saya Pak, Ya? sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Ya, bagus ya. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam. Ya. Nah, baik. Terkait dengan sumber daya alam tadi, nah, jadi sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi dua ya. Ya. Anak bisa perhatikan di slide-nya ini. Nah, yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, kira-kira anak-anak tahu yang dapat diperbarui itu bagaimana maksudnya? Ya, ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui? Saya Pak, Ya, sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. yang bisa dihasilkan kembali. Contohnya apa? Pohon. Pohon, ya. Nah, kalau pohon misalnya kita tebang, terus nanti bisa kita tanam kembali. Terus apa lagi? Kalau hewan bisa? Bisa. Contohnya? Ayam. Ya, ayam ya. Ketika ayam dipotong, nanti yang lainnya bertelur, menetas kembali. Ya, itu artinya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Maksudnya apa? Saya Pak, Ada yang tahu? Ya? sumber daya alam suatu hari yang akan habis. Ya, sumber daya alam Suatu suatu hari saat akan akan habis. habis. Ya, bagus. Nah, jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam Suatu saat akan habis. ya suatu saat akan habis, atau pembuatannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Nah, contohnya apa?
batu bara itu ribuan tahun supaya bisa membentuk ya batu bara. Nah itu. Nah berikut contohnya, nah, bisa perhatikan di depan. Nah coba anak-anak perhatikan jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa pertama? Air. Apa lagi? Hewan. Hewan. Apa lagi? Air. Terus yang tidak dapat diperbarui. Nah, lihat. Kira-kira apa ini? Emas. Ya, bagus emas. Apa Perak. lagi? Ya? Perak. Apa lagi? Batu bara. Batu bara. Minyak bumi. Minyak bumi ya, bagus ya. Nah, itulah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jadi walaupun kita itu adalah negara kaya dengan sumber daya alam, namun kita perlu menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, dampak dari menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut itu apa? Contohnya, nah, bisa perhatikan di depan. Tuh, ya. Satu, mencegah apa? Mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah, longsor, dan Bisa anak-anak pegunungan. baca ya. Nah, itu. Sudah? Sudah. Nah, sumber daya alam juga selain berpengaruh pada lingkungan, juga berpengaruh pada pekerjaan penduduk. Ya. Nah, contohnya, kalau di daerah pantai, sumber daya alamnya apa? Ikan. Ya, pasti banyak Ikan. ikan. Ya. Terus pekerjaan penduduknya apa kira-kira? Nelayan. Nelayan ya, mencari ikan itu disebut nelayan. Terus kalau di daerah pegunungan, sumber daya alamnya apa? Tumbuhan teh, Ya, banyak kebun, ada kebun teh, apalagi kebun kebun cengkeh, kopi, kebun cengkeh, cengkeh. Ya, jadi pekerjaan penduduknya apa? petani Kalau di cengkeh, pegunungan pemetik ya, daun ada teh, petani cengkeh, pemetik daun petani apa namanya? petani Teh, ya. Tuh. Nah, jadi jenis-jenis pekerjaan itu dapat dibagi menjadi dua, ya. Nah, ada pekerjaan menghasilkan apa? Barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nana tahu contoh yang menghasilkan barang? tahu Apa contohnya? petani Ya. menghasilkan beras, Nah, itu anak-anak bisa perhatikan ya. Nah, jenis pekerjaan menghasilkan barang. Yang pertama apa? Pengrajin. Ya, pengrajin. Apa lagi? Petani. Apa lagi? Nelayan. Ya, nelayan. Terus? Penjahit. Nah, penjahit. Kalau menjahit itu pasti menghasilkan apa? Barang. Ya, barang berupa Baju. ya. Tuh. Terus yang kedua yaitu pekerjaan menghasilkan jasa. Nah, kira-kira apa pekerjaannya? Guru. sopir, Nah, sana bisa lihat di depan ya. Ada yang pertama, Sopir. terus, Mekanik. terus, Tukang servis. tukang servis. Apa lagi? Salon. Salon ya. Apa lagi? Guru. Ya, guru ya. Nah, contohnya bapak ini ya. Ini menghasilkan jasa, ya. Bapak ngomong di depan, ngajak nanti anak praktek. Kalian mendapat apa? ilmu, Ya. Contohnya dokter. Apa disebut dia menghasilkan jasa? karena menyembuhkan pasien, Ya, bagus. Menyembuhkan pasien ya. Jika ada orang sakit, dikasih obat, akhirnya sembuh. Itu namanya menghasilkan jasa ya. Nah, baik. Terkait dengan itu ya,
Nah, nanti anak-anak itu akan Bapak ajak untuk mengamati jenis pekerjaan yang ada di lingkungan melalui LKPD ya. Terus mencari persamaannya apa, perbedaannya apa. Nah, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan itu bisa kita gunakan melalui diagram Venn ya. Nah, jadi berikut caranya. Nah, bisa perhatikan ya. Coba perhatikan. Pertama kita mencari dua jenis pekerjaan yang ada di lingkungan. Coba semuanya perhatikan ya. Perlu mencari informasi tentang satu daerah mereka bekerja, dua apa yang terjadi, dan hasil yang diperoleh, empat dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat, dan lima dampak bagi pekerja sendiri. Kita mulai dari petani. Petani tempat bekerja. Nah, perhatikan untuk tunjuknya. Kerjakan adalah menanam padi. Hasil yang diperoleh adalah padi atau beras. Dampak bagi masyarakat adalah mendapatkan beras, dan dampak bagi pekerja adalah mendapatkan uang. Kedua, tempat bekerja tersebut apa yang dikerjakan dicarikan, hasil yang diperoleh. Sekarang kita masukkan jawaban Perhatikan tuh ya. pada kata tadi, pada lingkaran petani. Kita melakukan jawaban sawah. Karena tadi menghasilkan padi, masyarakat mendapatkan beras. Silakan kita mendapatkan jawaban laut, mencarikan, menghasilkan ikan, dan masyarakat mendapatkan beras. Untuk lingkaran yang jelas, harus dilihat jawaban yang sama yang diperhatikan pada jawaban A. Ya, betul, mendapatkan uang. Jadi, baik petani dan pekerja sama-sama mendapatkan uang. Nah, jadi anak tadi sudah mengamati bagaimana cara membuat diagram Venn ya. Nah, jadi ada dua buah lingkaran yang saling berpotongan. Terus yang di samping-sampingnya itu adalah apa? Perbedaan. Terus nanti kalau anak-anak menemukan persamaannya taruh di kolom tengah. Ya. Nah, itu. Nah, baik. Di dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam ya. Nah, juga kita dapat temukan di dalam sebuah teks non fiksi ya. Nah, nanti Bapak akan kasih anak-anak sebuah teks non fiksi. Nah, itu tentang yang berjudul Taman Bermain yang Hilang ya. Tidak salah di bukunya juga ada ya. Nah, sekarang ayo anak-anak membentuk kelompok ya. Nah, bentuk kelompok. Nah, kegiatannya nanti akan mengerjakan LKPD ya. Nah, sebelum itu, nah dari penjelasan Bapak dan mengamati tadi, ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas, anak silahkan bentuk kelompok ya.
Satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Dan tetap jaga jarak duduknya, ya. Silahkan nanti mejanya 2 meja. Nah, mejanya dijadikan 1, 2 meja ya. Terus duduknya silahkan atur jaraknya, ya. Silahkan. Nah, sambil bawa bukunya ya. Nah, silahkan bawa bukunya, buku. Dibawa masing-masing ya. Coba menghadap ke depan. Nah, menghadap ke depan. Nah, ini itu melatih konsentrasi ya. Bapak punya ice breaking, itu gajah, semut, ular, cacing. Ya, mungkin kemarin sudah, ya, karena sudah Bapak pernah ajar. Tapi ini memusatkan konsentrasi, ya. Nah, masih ingat? Nah, kalau Bapak bilang gajah itu, kamu harus jawab apa? Besar. Jawabnya besar, tapi nah tangannya kecil, ya. Ini namanya kecil. Kalau semut itu kecil, terus kamu harus bilang kecil. Tuh. Ular itu panjang. Nah, kamu bersuara panjang jawabnya, tapi tangannya memendek, ya. Cacing itu pendek. Nah, sudah siap? Ya. Coba. Gajah itu Besar. nah, bagus. Semut itu Kecil. cacing itu Pendek. ular itu Panjang. ya, tepuk tangan dulu. Bapak amati semuanya benar ya, menjawab dan gerakannya. Coba sekali lagi ya. Cacing itu Kecil. nah, sudah mulai hilang. Ulangi lagi sekali. Semut itu Kecil. gajah itu Besar. ular itu Panjang. nah, panjang. Cacing itu Pendek. ya, tepuk tangan dulu. Ada latihan memusatkan pikiran ya. Nah, sekarang silakan duduk. Ini ada 3 kegiatan. Ya, ada 3 kegiatan. Nah, baca petunjuknya. Ya, baca petunjuknya dengan baik. Silakan. Nah, nanti di LKPD ketiga, itu lihat ada teks. Nah, di LKPD-nya sudah ada, di bukunya juga sudah ada ya, yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Itu terkait dengan keseimbangan alam ya. Ayo anak-anak silakan diskusi, namun tetap jaga jarak ya, jaga jarak. Pakai pinnya bagus ya. Misalnya itu dipakai. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanyakan. Ya? Ya, isi ya. Nama kelompok kalian mau pakai angka apa nama binatang? Angka. Ya. Kalau pakai angka ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, silakan bekerja. Ayo silakan baca petunjuk
dan kegiatannya dengan baik ya. Ya, Bapak kasih waktu 15 menit ya. Ayo diskusikan ya. Baru saja ini ayahnya bekerja apa? Tulis boleh. Ini ayahnya bekerja apa? Tulis boleh. Bekerja apa? Tulis boleh. Nomor absennya di mana tadi Pak? Ya? Nomor absennya di mana Pak? Ya, di sampingnya saja ya. Di sini. Sudah. Ini kelompok 1 bagaimana? Ayo waktunya lagi 1 menit ya. Kelompok 3 sudah? Nah, kalau sudah ya, sudah semua. Ayo kelompok 1 bagaimana? Sudah? Waktunya sudah habis ya. Sudah? Ya, nah sekarang coba kelompok 1 ya. Silakan presentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Nah, itu LKPD yang pertama. Ayo. Nah, yang lain, kelompok lain perhatikan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi LKPD 1. Mengapa menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Karena untuk menahan tanah agar tidak terjadi tanah longsor. 2. Agar udara terasa segar. 3. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan tumbuhan. 4. Agar tidak terjadi banjir. Kesimpulannya, kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam karena sumber daya alam itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan tumbuhan. Ya, tepuk tangan dulu. Mungkin kelompok yang lain ada memberikan tanggapan? Tidak. Ya, tidak? Tidak. Ya, silahkan dulu. Nah, sekarang kelompok 2 sampaikan hasil diskusinya LKPD 2 ya. Nah, sekarang kelompok 1 coba perhatikan temannya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan tadi diskusi tadi LKPD 2. Perbandingan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. 1. Pekerjaan petani dan nelayan. 4. Pekerja di sawah. 2. Petani menanam padi, nelayan mencari ikan. Coba kelompok 1 perhatikan. 3. Petani menghasilkan beras, nelayan mendapatkan ikan. 4. Petani mendapatkan beras, nelayan
seorang guru. Bekerja di sekolah. 2. Guru. Mengajar. Kelompok 1, perhatikan. 3. Ya. Guru. Siswa mendapatkan ilmu. Guru. Pekerjaan siswa pandai. Dokter. Bekerja di rumah sakit. 2. Mengobati pasien. 3. Pasien sembuh. 4. Masyarakat sehat. Kesimpulan. Persamaan guru dan dokter menghasilkan jasa. Kesimpulan. 1. Pekerjaan petani dan nelayan sama-sama menghasilkan barang. Guru dan dokter sama-sama menghasilkan jasa. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Mungkin kelompok 1 ada yang berikan tanggapan? Atau kelompok 3? Tidak. Oh ya. Nah, silahkan duduk ya. Nah, sekarang kelompok 3. Ayo sampaikan hasilnya ke depan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari LKPD 3. 1. Siapa saja teman-teman Upi? Upi si kepiting, Upi si udang, Momo si monyet, Ulo si kura-kura, dan Momo cilik. 2. Apa yang biasa dilakukan Upi dan teman-temannya? Main kejar-kejaran dan petang umpet. Kenapa Upi sedih dan marah? Karena hutan bakal tempat main Upi dirusak akan dijadikan tempat yang buat banget diri. 4. Gambarlah salah satu tokoh. Tulis pendapatmu tentang tokoh tersebut. Saya menggambar tokoh yang bernama Ulo si kura-kura. Ulo sangat baik dan suka main pasir. Sudah? Sudah. Ya, kasih tepuk dulu ya. Kelompok lain ada yang menanggapi? Berikan tanggapan ya. Upi sangat sedih Coba baca yang keras ya. Upi sangat sedih karena tempat dia bermain sudah rusak. Ya. Kelompok 1 menggambar apa? Kepiting ya, kepiting karena tempat bermainnya rusak. Mungkin kelompok yang lain? Ada? Tidak. Ya, kalau tidak silahkan duduk ya. Nah, sekarang kita tepuk jempol dulu ya. Coba semuanya berdiri. Nah, tadi hasil diskusinya sudah semuanya bagus ya. Ayo, tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Ya, pulang dulu. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran tadi. Nah, ayo siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi? Ayo, siapa yang bisa? Ya. Nomor 1 mungkin. Ayo, kesimpulannya apa? Materi yang sudah tadi anak pelajari. Dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Yang lain? Ayo. Ini. Ya? Hah? Ya? Apa saja? Ya, sumber daya alam itu ada 2. Sumber daya alam dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Bagaimana yang lain? Ya, jadi kita simpulkan ya. Nah, jadi sumber daya alam itu penting kita jaga keseimbangannya ya. Nah, yang kedua, jenis pekerjaan itu ada menghasilkan apa? Barang, ada juga menghasilkan Jasa. ya, itu. Nah, sekarang
kasih anak-anak sebuah ini ya. Nah, evaluasi yaitu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Nah, sebelum itu mungkin ada yang ditanyakan? Nah, terkait materi tadi? Tidak. Berarti anak sudah paham ya. Nah, sekarang terapi ya. Ya, angkat bangkunya. Ya, lihat tanda-tanda yang ada di meja. Nah, baik anak-anak. Nah, untuk memahami sejauh mana kemampuan anak-anak itu dalam pemahaman materi tadi, nah sekarang Bapak akan bagikan ini evaluasi ya berupa soal ya. Nah, sekarang silahkan isi nama ya, nama, nomor absen. Nah, setelah itu silahkan kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Tidak boleh menyontek ya. Kerja mandiri sendiri-sendiri. Sudah. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang silahkan masing-masing kelompok itu satu orang yang mengambil ya. Masing kelompok meja itu satu orang yang mengambil. Ya, silakan dibawa ke depan ya. Ya, silakan dulu. Silakan duduk yang baik, Rizky. Nah, setelah tadi Bapak periksa hasil evaluasinya, nah jadi semua sudah mendapat nilai yang bagus ya. Ya, tepukan dulu. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Ya, tepukan dulu ya. Nah, sudah bagus ya. Nah, sekarang untuk nanti di rumah ya, nah Bapak berikan tugas atau PR. Nah, silahkan catat. Nah, bagaimana cara menjaga lingkungan supaya bebas dari sampah plastik? Ya, nah Bapak amati lingkungan kita sekarang ini banyak sekali sampah plastik. Nah, sekarang saya ulangi ya. Catat, bagaimana cara menjaga lingkungan supaya bebas dari sampah plastik. Nah, sudah?
Sudah anak-anak? Sudah. Ya, nah kalau sudah, nah sekarang bagaimana perasaan anak-anak setelah pembelajaran tadi? Senang. Bagaimana? Senang. Nah, ya, karena kita sudah bernyanyi, sudah tepuk-tepuk, ya. Nah, jadi sudah berdiskusi, anak sudah. Nah, sekarang sebelum Bapak tutup ya pelajaran pada pagi hari ini, nah Bapak punya sebuah lagu ya. Ini untuk menjaga kelestarian budaya kita, itu budaya daerah Bali ya. Itu sebuah lagu yang berjudul Dadong Dau. Ya, coba semuanya berdiri. Ya, kita bernyanyi bersama-sama ya. Ya. Dadong Dau. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kembali Bapak ingatkan ya. Nah, anak-anak itu ya silakan duduk agar tetap menjaga kesehatan ya. Yang pertama, Memakai masker. ya, terus Cuci tangan. ya, Menjaga jarak. ya, Menjauhi kerumunan. lima, Membatasi mobilisasi dan interaksi. menjauhi kerumunan ya. Kalau di rumah kalau ada orang berkerumun, karena di Bali kan banyak upacara ya, tolong anak-anak itu tetap jaga jarak ya, hindari kerumunan. Nah, sekarang kita tutup pelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu dengan doa. Ayo, siapa yang memimpin doa? Saya. Ya, Novan. Berdiri. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Om kami kenal astu yang nama sidang. Om sidoras buta kasduswa. Om santi santi santi. Berdoa selesai. Nah, untuk pelajaran pada pagi hari ini ya, Bapak tutup sampai sini dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om santi 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 Om. Ya. Nah, sekarang anak-anak boleh pulang ya, ingat cuci tangan. Kita mau pakai dengan handphone pulang.